Halo, halo, halo. Gimana? Aman, sudah record. Baik, silakan Bapak Ibu kelompok 4, siapa yang ingin menampilkan hasil penyusunan matriks diawali dari isu ya, isu-isu yang sudah dianalisis 5 kemudian menjadi 3 kemudian menjadi 1 ya per isu, lalu gagasannya apa dan kegiatannya. Silakan. Bentar, Pak. Ada beberapa yang belum masuk, baru proses nih. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti yang lain bisa menyusul. Jadi, Bapak sebelumnya mohon izin saya atas share screen. Cuma nanti mohon tunjukannya nggak, Pak, kalau Ya, ada kekurangan. Karena kemarin masih sedikit clueless. ya. Nanti ketika saya menjelaskan polanya tolong dipahami ya. Pola dan alur berpikirnya dipahami. Sehingga jika nanti ada kawan yang belum sempat kita bahas, itu bisa menyesuaikan. Ya, Jadi, Bapak sebentar saya buka filenya sebentar. Dia mohon izin share screen ya, Pak. ya silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Jadi, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Ini sedikit mungkin masih kurang tepat ya Pak untuk gambarannya. Saya akan bacakan. Jadi 5 isu yang saya pilih. Yang pertama adalah Ya. sistem dispensasi presidensi yang belum otomatis sehingga harus input melalui Excel, kemudian mengambil satu persatu melalui Word. Nah, di sini berdasarkan observasi saya sebagai staf yang memang menangani hal itu, yang memang mengerjakan dispensasi tersebut, di sini terdapat permasalahan dalam mengelola sistem dispensasi presensi saat ini karena masih manual, jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ya, Oke. sebentar. Coba ke atas. Ya, ke atas. Isunya. Kemarin isu menggunakan apa, Bu? Di rumusan isu. Kalimat negatif, Pak. Oh, Kalimat negatif. oh berarti J belum optimalnya ya Pak. Oh, Ya. belum otomatis ya Pak, berarti J. Nanti akan saya ganti ya Pak. Saya catat. Terus J. datanya didasarkan pada kalimat ini. Saat ini proses dispensasi transaksi masih dilakukan secara manual dengan cara menginput data melalui file Excel. Oke, ini data J. ya yang Ini mempermuat isu. Oke, J. J. Kemudian di sini memerlukan baik. waktu yang cukup lama. J. Baik, Kemudian di sini berikutnya isu yang kedua. isu yang kedua adalah belum tersedianya database pegawai terpusat atau sistem awan ya Pak, cloud. Berdasarkan diskusi saya dengan pegawai yang sebelumnya menangani tugas kepegawaian di Fakultas Syariah tempat Oke, ini saya datanya ya, bekerja. hasil J. diskusi ya, atau J. FGD. Hasil diskusi. Oke, J. kemudian Kemudian isu yang ketiga. yang ketiga belum tersedianya lagi sistem yang memudahkan menampilkan kapan saatnya dosen untuk naik pangkat Pak. Ini hasil diskusi saya dengan kepala bagian saya sendiri, kepala TU. Jadinya belum bisa, Oke, dari kami belum bisa mengidentifikasi gitu Pak. ya, oke.
kapan saat Hingga naiknya. saat ini fakultas belum memiliki. Oke, baik ini J. datanya ya. J. Finish yang ke Kemudian yang berapa? keempat, Keempat. belum tersedianya sistem pengajuan mandiri terkait izin ketidakhadiran, Bapak. Belum memiliki J. sistem pengajuan mandiri. Baik, oke ini J. datanya. J Terus ini. yang kelima, Yang kelima adalah belum adanya reminder presensi pulang. Jadinya kebanyakan lupa, Pak. Di, kita sudah ada aplikasinya, tetapi memang di aplikasi tersebut belum ada reminder kayak alarm notifikasi kalau saatnya presensi pulang gitu loh, Pak. Jadi kebanyakan itu Mbak saya itu kemarin lupa. penting itu. Reminder presensi pulang penting. Iya, karena nanti mempengaruhi kehadiran Bapak, karena kami hanya bisa mendispensasi 2 kali. Reminder pulang kalau misalnya pulang itu melebihi jam kerja apa enggak boleh? Boleh, tapi maksudnya Dampaknya biar apa? tidak lupa. Tapi kan hanya bisa pakai jaringan kampus, Pak, aplikasinya. Tidak bisa dari rumah. Jadinya selama masih di kampus gitu, harus presensi pulangnya di kampus juga. Karena Oh jaringannya gitu. hanya bisa menggunakan jaringan kampus. Hmm. J. Sebab kan kalau mungkin orang membacakan kok aneh sih pulang harus diingatkan. Kantor kan J. misalnya ada orang bekerja lebih dari jam kerja, kemudian ada benefit bagi lembaga tanpa lembaga harus mengeluarkan kompensasi itu kan menguntungkan sekali gitu loh. J. J. Kan? J. Tapi ini kok malah justru diingatkan, wih Bali Bali. Enggak, maksudnya untuk Ya, melakukan presensinya gitu, karena kebanyakan lupa. Nanti akan saya perbaiki nggak Pak kata-katanya. ya yang penting dampaknya gitu loh. Kalau kalau J. misalnya J. belum J. ada J. reminder presensi, nanti dampaknya bagi lembaga bagaimana, Iya, dampaknya bagi jadinya ASN nanti bagaimana. ini Pak, ini akibatnya masih sering terjadi lupa presensi dan ini tuh, nah, menimbulkan dampak administratif Pak, karena kalau lupa presensi otomatis saya sebagai bagian kepegawaian harus mendispensasi pulangnya, karena kan presensi harus penuh. Kemudian ketika ada yang bolong dan saya cuma bisa mendispens 2 sampai 3 kali. Kalau misal lebih dari itu kan tetap mempengaruhi penghasilan juga, Pak. Jadinya memang harus ada reminder gitu. Ya. Oke, tapi Karena ini nggak diambil toh, nanti ini nggak diambil buatan toh. buatan Bapak Iya, buatan. misalnya perlu saya ini khawatirnya kalau ini di di apa diambil, kemudian nanti ada kaitannya dengan regulasi Oh iya, tentang Perkap BKN nomor 53 tentang disiplin PNS. iya, iya. Khawatirnya nanti kalau misalnya di situ ada dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu pengaturan, pengaturan di luar sistem itu bertentangan dengan regulasi. Iya, iya, Khawatirnya begitu. iya. Iya, Pak. Baik, baik, baik. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini adalah analisisnya menggunakan APKL, dan ini APKL. Diambil satu sistem dispensasi presensi, Ya, ambil satu. satu, kemudian duanya yang Nah, database, nah, yang kemudian yang pertanyaan ketiga saya, dalam. sistem dispensasi ini dasar regulasinya ada. Ada Pak, jadi memang sudah ada SOP-nya juga. SOP-nya regulasi atur yang mengatur siapa? Kalau ini kan dari pusat nih Pak, dari PT IPD-nya. Iya, maksudnya dituangkan dalam keputusan rektor atau apa? Oh, Karena setahu saya ini, dulu memang ada namanya flexi time. Presensi itu ada flexi time. Ketika tahun 2000 awal ada penghitungan tunjangan kinerja tahun 2014 itu ada flexi time ketika menterinya Pak Lukman Hakim. Itu flexi time itu hanya berjalan sekitar 1 sampai 2 tahun. Lalu, jadi kalau flexi time itu ada dispensasi. Saya datang ke kantor misalnya jam 8. Padahal masuk kantor itu setengah 8. Maka saya boleh pulang itu jam 16.30 untuk memenuhi kekurangan jam berangkat. Nanti tidak kena potong. Kalau saya terlambat 1 jam, saya pulangnya mundur 1 jam untuk memenuhi kekurangan tadi. Dispensasi itu dulu pernah berlaku 1 sampai 2 tahun ketika menterinya Pak Lukman Hakim ada flexi time. Lalu kemudian berubah menjadi fixed time. Jadi pokoknya datang setengah 8 pulang jam 4. Kekurangan 1 sampai 30 menit nanti ada potongan tunjangan kinerja 0,5%. 0, sekian persen. Keterlambatan
30 menit plus 1 sampai 60 menit, nanti ada potongan sekian persen. Nah, dan itu berlaku tidak ada dispensasi. Kehadiran tidak ada dispensasi. Nah, maksud saya, apakah sistem dispensasi itu diatur oleh regulasi, oleh Pak Rektor? Khawatirnya kalau itu dimasukkan, itu menabrak regulasi mengenai jam kerja ASN Kementerian Agama. Bagaimana? Oh, baik, Bapak. Untuk terkait regulasinya, saya kemarin kan bertanya kepada kepala bagian. Memang saya belum mendapatkan wujudnya gitu ya, Pak. Tapi memang kata beliau, kata kepala bagian saya itu ada, Mbak. Itu tuh sudah ada. Jadi kalau misal jenengan mau bikin SOP, itu tuh nggak bisa karena itu sudah ada. Makanya itu, Pak. Karena kan tadinya mau bikin apa kayak aturan baru gitu kan, Pak. Tapi ternyata memang sudah ada SOP-nya. Jadi memang yang hanya bisa dioptimalkan ya kita mengembangkan sendiri gitu karena kalau Ya, dari itu nggak bisa Pak. SOP-nya ada, SOP-nya ada. Ada Pak, nanti saya download ya Pak. Ya, jadi Iya, SOP itu nanti ada itu loh, ada alur, iya, iya, ada mutu baku, kemudian nanti ada penanda tangannya. Di dalam SOP itu pasti ada dasar hukum. Nggak apa-apa iya, kalau memang ada SOP, gitu ya. Saya iya, hanya ingin meyakinkan iya, supaya core isu ini tidak menabrak regulasi. iya, Nah, iya, kalau ngerti. dasarnya adalah SOP, di dalam SOP itu pasti ada dasar hukum. Artinya aman gitu loh. Artinya Iya, aman, gitu ya. iya, Oke, iya, silakan lanjut. iya, untuk yang menempati menduduki peringkat 2 itu belum berdiri pegawai karena itu juga cukup urgent di tempat kami Ya, Bapak baik. langsung di Langsung ke ini yang Pak. USG. Iya. Langsung USG. Untuk USG-nya seperti ini. Ya, yang diambil sistem Iya, dispensasi ya. karena emang itu Sistem setiap bulannya dispensasi. kami harus melakukan rekapitulasi ya Pak. Dan itu cukup Belum memakan adanya waktu. belum Iya, adanya otomatisasi apa ini. iya, saya Ya, ganti Pak. diawali dari belum Iya, adanya. iya, Khawatirnya nanti begini. Ini sebetulnya sudah negatif ya. Hanya kata belumnya ada di belakang. Nah, untuk mengantisipasi pertanyaan dari penelaah, lo ini isu kok nggak ada kata negatifnya. Maka untuk menghindari itu, kata belumnya dibuat di awal, ya, dibuat di awal kalimat. iya, ngeten iki ya Pak. Ya, Iya, oke. iya. Matur nuwun. Yang ini Sekarang menempati gagasannya, core isu yang diambil adalah sistem nanti disesuaikan lagi itu dalam core iya, isunya iya. yang di kepala fishbone, kepala ikannya Oh diganti, iya, di copy dari tas. tidak bisa di copy ternyata. Nggak bisa, Hmm. masa nggak bisa? Karena ini grup Pak, jadi nggak bisa. Bentar, Di, harus yang di copy itu tulisannya aja. iya, Ini masih kecil ya. iya, bentar Pak. Belum adanya otomatisasi. Kecil ganti. Satu. Nanggung ya, kecil. Oke, kecil banget Pak. Nah, itu belum ada. Oh, di bawah tadi Pak, ternyata aplikasinya. Kalau tidak terlihat. Dulu. Bentar. Ya, Oke, di B-nya belum adanya itu. Oke, nanti diperbaiki lagi lah. deh. Oke, terus sekarang kegiatan. Gagasannya apa? Gagasannya. Karena dianya sistem dispensasi transisi dosen tadi. Nah, langsung di sini dirumuskan menjadi judul.
Oh, J. pembuatan sistem. Dispensasi prestasi gitu. Mm-mm. J. J. Siapa? Pembuatan, coba di jenengan ngetik di bawah, warnakan merah, enggak di situ, di bawah lanjutan, di bawah nomor 5 kan belum ada. Kalau belum ada berarti akan J. mengadakan. Akan J. mengadakan dengan cara apa? Dengan cara membuat, berarti pembuatan. Itu pembuatan. Pembuatan sistem dispensasi otomatis. Nah, Pembuatan sistem dispensasi presensi otomatis bagi dosen dan pendidik. sistem dispensasi otomatis. Bagi dosen dan teknik Fakultas Syariah. Oke. Nah, ini baik, nanti dilanjutkan ya. J. Nah, itu coba nanti ini usulan saya judulnya seperti ini. Oh, J. J, Bapak. Siap. Kemudian ini Kemudian, tadi nomor tiga coba kegiatan nomor 3. Nah, ini dispensasi ini. Sistem, ya, sistem dan dispensasi disesuaikan. Oke, sekarang kegiatannya. J. Ini Sekarang kegiatan. kegiatannya, Bapak. Bapak mohon izin bertanya Ah, mengenai kontribusi visi misi ini apakah setiap kegiatan satu nih, Mbak? ini jenengan dapat kolom dari mana ini? Kok sampai 7? Jadi saya soalnya kan bertanya kepada teman saya yang sudah RA atau Pak. Terus Ah, saya nanya yang karena saya mau sekalian aja gitu loh Pak. Maksudnya ini. daripada bekerjanya dua Hmm, kali gitu Niko. Terus Terus saya ini nanya, kemarin jenengan ikut di pertama kan oke? kegiatan. Kenapa menggunakan metrik ini? Metriknya kan hanya 6 kolom. Oh J, J, J Pak. Nomor 7 Baik. dihapus. J siap. Ya. Kemudian contohnya juga sudah saya berikan. Jenengan nggak mengikuti contoh Ya, itu ya. ya Pak. J. Ya, sampun. J. Sekarang kegiatannya dulu. Jadi kegiatannya dalam analisis kebutuhan implementasi presensi yang ada tahapannya yaitu observasi proses manual yang masih manual menggunakan Excel dan Word, kemudian identifikasi kendala dan kebutuhan, dan juga wawancara dengan pegawai. Di sini outputnya adalah dokumen analisis kebutuhan, spesifikasi sistem, dan juga alur kerja. Ya, untuk outputnya diberi numbering sesuaikan dengan tahapannya. Ya, observasi proses manual. Oh, oke. Berarti yang penting. Outputnya menjadi laporan hasil observasi. Ini Oh, oke. supaya relevan. Saya kemarin kalau nggak saya menjelaskan itu apa itu output. Nah, saya jelaskan ini ya untuk Bapak Ibu semua. Oh, oke. Berarti outputnya per ini ya Pak, per Ya, tahapan ya Pak. baik, saya jelaskan dulu. Kegiatan itu, kegiatan atau tahapan kegiatan itu ada kinerjanya. Kinerja itu hasil kerja. Indikatornya ada 4. Ada namanya output, outcome, benefit, dan impact. Yang dituntut diminta di dalam metrik hanya satu, yaitu output. Output atau hasil. Cukup ditanya barangnya opo. Nah, kalau mau lebih jauh ada namanya outcome. Outcome itu berfungsi. Berfungsinya output. Lalu benefit. Benefit itu manfaat dari output. Lalu impact, dampak dari output. Itu kinerja itu seperti itu. Jadi setiap kegiatan itu kalau mau dilihat dari perspektif kinerja ada 4 indikator. Nah, tetapi yang ada dalam metrik hanya satu yang diminta, output. Rumusan output itu harus smart, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Saya kemarin menjelaskan. Spesifik itu barangnya jelas. Opo. Measurable dapat diukur. Satu rem kertas, 100 meter persegi ruang kelas, 1 unit laptop, 1 unit HP, ukurannya jelas. Meter persegi, unit, buah, rem, lembar. Kemudian achievable, dapat diperoleh, dijangkau. Mau mengadakan 1 rem kertas, beli di toko.
mau mengadakan satu unit laptop beli di toko, mau membangun 100 meter ruang kelas dibangun, achievable. Contoh yang tidak bisa dijangkau, tuyul, ya, misalnya mau mengadakan tuyul, nah, piye coba, kan nggak susah itu kan. Tuyul, jadi nggak masuk kalau tuyul itu. Kemudian relevan, relevan itu sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan kegiatannya. Dan time bound, ada batas waktunya, ada waktu untuk meraihnya. 1 bulan, 1 hari, 2 hari, jelas ya. Jadi ada waktu untuk mewujudkannya. Maka ketika Bapak Ibu merumuskan tahapan, rumuskan dengan indikator yang jelas apa yang ingin dilakukan. Agar ketika Bapak Ibu menyusun output itu mudah, relevan. Saya contohkan. Dengan ada tahapan observasi proses manual. Kegiatannya apa? Observasi. Kalau ditanya, Anda melakukan observasi, mana hasilnya? Apa hasilnya? Jawabannya apa, Bu? Bu Syifa, dihidupkan mic-nya. Dokumen hasil observasi, Pak. Observasi, bukan analisis. Analisis kalau dengan observasi beda. Observasi hanya mencatat saja, oh ada ini, ada ini, ada ini. Tapi kalau analisis itu sudah menggali. Jadi supaya relevan, rumusan output relevan, lihat tahapannya apa, kegiatan tahapannya apa. Dokumen, hasil observasi. Nah sekarang tahapan kedua, identifikasi kendala dan kebutuhan. Apa outputnya? Ya, dokumen identifikasi, Pak. Butuh Dokumen atau izin. laporan, ya. Disebut itu, tulisan identifikasi itu melekat. Oh, iya. Melekat. Untuk menunjukkan bahwa outputnya itu relevan dengan tahapan kegiatannya. Kemudian tahapan yang ketiga, wawancara pegawai, apa outputnya? Hasil wawancara, Pak. Hasil wawancara. Nanti diperbaiki ya. Iya, siap, Pak. Nah, Bapak Ibu yang lain caranya seperti itu ya. Lihat tahapannya apa. Kalau tahapannya itu wujudnya kegiatan, observasi, identifikasi, wawancara. Nah, kalimat-kalimat itu masukkan di dalam apa? Di dalam output itu supaya tidak bias, ya, supaya relevan. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ya. Siap. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Oke ya. Jadi output itu adalah berupa barang. Caranya gampang. Dengan pertanyaan tadi, dengan bantuan pertanyaan. Lah Anda melakukan observasi. Mana hasilnya? Anda mengikuti pelatihan. Mana hasilnya? Misalnya sertifikat pelatihan. Kemudian, Anda mengikuti seminar. Mana hasilnya? Sertifikat seminar. Dengan bantuan pertanyaan itu akan mudah merumuskan output. Oke ya. Baik. iya, Pak. Nah, sekarang untuk pemaknaan ini kemarin sudah saya contohkan. Bapak Ibu, subjeknya siapa di situ? Subjeknya siapa? Subjeknya. Peserta pelatihan, ya Bapak Ibu. Oh, iya. Saya akan menunjukkan penguasaan keahlian untuk menganalisis dan mencari solusi yang tepat. Hal ini menunjukkan nilai kompeten. Sebutkan sayanya. Jadi Bapak Ibu, subjeknya Bapak Ibu. Ya, saya akan. Mengapa akan? Ya, namanya saja rancangan, ya kan? Namanya saja rancangan. Saya akan menunjukkan penguasaan keahlian untuk menganalisis masalah dan mencari solusi yang tepat. Hal ini menunjukkan nilai kompeten. Nah, ini menunjukkan nilai kompeten. Kompeten yang di atas dihapus, kompeten yang di bawah ditebali. Begini ya, Pak. Ya, seperti itu. Nih. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu yang lain? Ya. Nah, kemarin sudah ada contohnya, tinggal disesuaikan. Nah, kemudian di kontribusi. Nah, kalau ini dijadikan analisis kebutuhan ini dijadikan kegiatan pertama,
Maka di dalam kolom kontribusi Bapak Ibu menyebutkan visi dan misinya. Tetapi kalau sudah masuk kolom kedua, kegiatan kedua, Bapak Ibu cukup menuliskan kontribusi pada misi saja. Karena visinya sudah ada di atas. Biar tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan. Jadi cara merumuskannya begini. Nah, di kontribusi kegiatan. Bikin ini, Pak. Ya, bisa dengan diawali dengan kata dengan atau langsung. Ya, kegiatan analisis kebutuhan sistem berkontribusi terhadap pencapaian visi titik-titik-titik dan misi titik-titik-titik. Nah, saya jelaskan. Setiap satker itu misi itu biasanya terurei dalam satu kalimat panjang. Misi itu biasanya terurei dalam satu kalimat panjang. Tidak ada numbering. Tetapi misi itu bisa lebih dari satu. Maka biasanya begini. Visi bla 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 bla, misi 1, 2, 3, 4. Nah, di kolom ini Bapak Ibu tulis seperti ini. Kegiatan analisis kebutuhan sistem bla 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 berkontribusi terhadap pencapaian visi titik-titik-titik, misi nomor berapa? Misalnya misi nomor 1, misi titik-titik-titik. Misalnya lebih dari satu misinya. Berkontribusi pada visi titik-titik-titik, misi 1 titik-titik-titik, 2 titik-titik-titik. Sampai di sini bisa dipahami? Bapak Coba, Ibu? Pak. Ya, bisa jadi Bapak Ibu. Ya. Dua kegiatan berkontribusi pada misi yang sama. Tidak apa-apa. Misalnya kegiatan 1 berkontribusi pada misi 1. Kegiatan 2 berkontribusi pada misi 1. Bisa jadi seperti itu. Iya, Atau Pak. satu kegiatan berkontribusi lebih dari satu misi. Bisa jadi ya. Kegiatan 1 berkontribusi pada misi 1, 2, 3 atau 1, 2. Kegiatan 2 berkontribusi pada misi nomor 2, 3. Bisa jadi seperti itu. Maka identifikasi misi yang relevan dengan kegiatan tersebut. Yang relevan ya. Oke. Jadi saya ulangi. Untuk kegiatan 1, visinya ditulis. Kegiatan analisis bla 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 berkontribusi terhadap pencapaian visi titik-titik-titik, misi titik-titik-titik. Nah, kegiatan yang kedua di bawah Bu, kegiatan yang kedua nanti cukup ditulis seperti ini. Kegiatan perancangan bla 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 berkontribusi pada misi sebutkan. Jadi tidak perlu ada pengulangan tulisan visi. Kata nggih? Baik. Nah, nanti disesuaikan yang lain Bu ya. Untuk Di outputnya sesuaikan dengan tahapan. setiap tahapan. Oke. Ya. Nah, Oke, sekarang Pak. saya ingin menambah ya. Bapak Ibu bisa menambah kegiatan. Jadi di dalam pelaksanaan gagasan kreatif itu setidaknya nih, kan minimal 5 ya, minimal 5 ya Bapak Ibu ya. 5 itu kalau diklasifikasi ada 3 kegiatan besar. Pertama kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan perencanaan bisa Bapak Ibu rumuskan dengan kalimat perencanaan atau yang bernuansa perencanaan. Contoh yang bernuansa perencanaan, persiapan, merancang. Bisa juga Bapak Ibu tulis kata perencanaan. Tapi ini yang perlu diperhatikan, bukan merencanakan rancangan aktualisasi, bukan. Bukan merencanakan rancangan. Karena apa? Gini, Bapak Ibu ini ada waktu 30 hari untuk aktualisasi. Aktualisasi ini mau ngapain sih? Di dalam aktualisasi saya akan melakukan kegiatan 1, 2, 3, 4. Nah, kegiatan 1, 2, 3, 4, 5 itu
disusun melalui perancangan aktualisasi sebelum waktu 30 hari. Nah, saat ini adalah waktu merancang aktualisasi. Sehingga tidak mungkin dimasukkan di dalam jadwal. Sehingga tidak mungkin. Tidak mungkin di dalam apa? Waktu 30 hari tidak mungkin. Karena sudah dilakukan sejak sekarang ini. Sampai nanti pada saat selesai di seminar rancangan aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ya, Iya, Bapak. bisa dipahami ya. Jadi kegiatan menyusun rancangan itu tidak masuk di dalam jadwal. Di dalam jadwal itu adalah kegiatan mau ngapain tadi 30 hari aktualisasi itu mau ngapain, saya mau begini begini begini. Nah, saya mau begini begini itu kita susun saat ini, namanya rancangan aktualisasi. Karena itu di dalam kegiatan satu, kalau mau memasukkan kata perencanaan atau persiapan atau perancangan, isinya adalah pelaksanaannya. Jadi perencanaan, pelaksanaan rancangan aktualisasi. Perencanaan, pelaksanaan rancangan aktualisasi atau persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Nanti tahapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu ini sudah kegiatan satu, persiapan atau perencanaan pelaksanaan aktualisasi. Tentunya kan Bapak Ibu tidak jalan dulu jurus sendiri kan. Perlu ada apa? Perlu ada petunjuk saran dari mentor. Maka lakukanlah konsultasi dengan mentor tahapannya. Tahapan pertama, konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan rancangan aktualisasi. Jadi pelaksanaannya. Pak, misalnya nih Bapak Ibu hari ini seminar. Aktualisasi mulai besok. Nah, besok menghadap ke pimpinan mentor. Pak, saya ingin konsultasi pelaksanaan rancangan aktualisasi saya, Pak. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua. Tentunya Bapak Ibu kan misalnya ya, ada beberapa kegiatan yang membutuhkan bantuan tim. Bantuan tim. Maka perlu lakukan koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Misalnya dengan teman sejawat. Dengan apa? Dengan tim PPID misalnya kalau di mana di kampus ya. Atau dengan bagian yang lain. Tulis di situ koordinasi terkait pelaksanaan dengan siapa, sebutkan. Misalnya dengan humas atau dengan tim PPID atau dengan teman sejawat sesama JFT, sesama JFT, tulis di situ. Tahapan baru nanti yang kedua adalah kegiatan intinya. Jadi kalau mau dikelompokkan ya, kegiatan perencanaan sudah saya tadi sebutkan dan contohnya. Nah, yang kedua, kegiatan kedua, 3, 4 ini adalah kegiatan inti. Kegiatan 2, 3, 4 itu adalah kegiatan inti. Nah, kegiatan terakhir itu evaluasi. Nah, kegiatan terakhir adalah evaluasi. Isinya apa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu selesai semua, tentu ya, konsultasi kepada mentor. Tahapannya bisa konsultasi dulu. Kemudian yang kedua bisa melakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan bla bla bla. Pelaksanaan itu rancangan itu. Sebutkan judulnya. Evaluasi pelaksanaan pembuatan sistem otomatis misalnya ya. Nah, itu tahapan kegiatan pertama. Nanti outputnya apa? Kegiatannya evaluasi, berarti outputnya dokumen atau catatan atau laporan hasil evaluasi. Nah, tahapan yang kedua setelah Bapak Ibu melakukan evaluasi, penyusunan laporan aktualisasi. Nanti outputnya laporan aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya? Oke, silakan. Berarti nanti Bu punya Bu Syifaul, kegiatan pertama nanti adalah apa Bu? Perencanaan. Ya.
Nggih, Bisa Bapak, ya, perencanaan. bisa menggunakan kalimat yang bernuansa perencanaan. Saya tadi contohkan Oh, nggih. persiapan, merancang. Nah, berarti kalau demikian, kegiatan analisis ini masuk kegiatan keberapa Bu Syifaul? Masuk kegiatan anak kedua, Bapak. Kedua. Oke. Nggih. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang lain paham? Bisa dipahami? Saya. Nah, Iya, Pak. untuk pemaknaan jangan hanya satu, gali yang lain. Kalau ini kan hanya satu nih. Ini kan hanya satu nih. Oh, nggih, Bapak. Kalau mau kita gali ya, kalau mau kita gali, sesungguhnya setiap kegiatan itu goals-nya apa? Goals-nya apa? Oh, nggih. Apa goals-nya? Kita ingin apa nih? Melakukan ini banyak itu sebetulnya ini supaya apa? Dalam kaitannya berakhlak itu. Kaitannya berakhlak. Berorientasi Pelayanan. Pelayanan. goals-nya itu sebetulnya ingin berorientasi pelayanan, memberikan layanan yang prima kepada pegawai terkait dengan sistem dispensasi presensi. Analisis kebutuhan pun sebetulnya arahnya ke situ. Jadi kalau mau kita gali lagi itu, setiap kegiatan itu bisa dilaksanakan, bisa menerapkan berorientasi layanan. Jadi jangan hanya satu, Bu. Lebih dari dua. Syukur-syukur lebih dari tiga. Oh, Gali nggih, lagi, Bapak. gali lagi. Baik, sekarang kegiatan kedua. Silakan. Ya, kegiatan kedua di sini adalah perencanaan Perancangan. perancangan sistem otomatis. Di sini yang tahapannya itu membuat rancangan alur sistem, kemudian menentukan fitur utama yaitu dispensasi tadi Pak untuk agar memudahkan menginput, kemudian yang ketiga menyusun desain prototype-nya. Oke, sekarang eh, aplikasinya jenengan membuat sendiri. Iya Pak, dibantu sama ada rekan di sini yang memang bisa membantu saya untuk codingnya. Berarti kan butuh tim tuh jenengan. Oh iya Pak. Butuh tim berarti masuk kegiatan berapa? Pertama, Pertama, oh iya. ya pengusulan, mengusulkan, pembuatan, mengusulkan tim kerja. Nanti bisa berupa SK atau surat penunjukan. Oh iya, baik Pak. Iya, Terus nanti berupa aplikasi ya. iya, Oke. lebih iya Pak. Aplikasi di web juga. Yang keempat, Hmm. kegiatan Yang yang keempat. ketiga pengembangan aplikasi Pak. Mm-mm. Yang ketiga pengembangan itu coding dan pembangunan pembangunan sistem integrasi dengan data pegawai dan pengujian internal pengujian yang kecil gitu Pak untuk beberapa Oke, orang. baik. Sekarang saya ke kegiatan 5. Eh, Hmm. Sebaiknya jangan pelatihan ya, karena pelatihan itu wilayahnya lembaga pelatihan. Nah, kalau mau ada kegiatan misalnya ya, mirip dengan pelatihan, bisa menggunakan bimbingan teknis, bimbingan Oh teknis, iya. fintech, apa aplikasi. Berarti ini BIMTEK ya Pak? Ya, nah sekarang begini Bu, jenengan kan nanti jadi banyak tuh. Iya. Kira-kira dalam waktu 30 hari cukup, 30 hari cukup enggak? Untuk menyelesaikan aplikasinya Pak? Sampai selesai, Kak, sampai uji coba, sampai BIMTEK-nya itu. Insya Allah bisa sih Pak, karena sebenarnya aplikasinya itu sudah mulai dibangun Pak. Tinggal memasukkan, tinggal memasukkan ininya Pak, eh, data-datanya gitu loh Pak. Sebenarnya sudah mulai ada kecil gitu loh Pak, tapi belum belum sampai ke pengujian sih Pak, baru dicoba di coding, tapi memang belum sempurna gitu Pak. Saya ingin memastikan supaya ini waktu 30 hari itu betul-betul terwujud. Jadi jangan banyak kegiatan, tetapi kemudian eh, terkendala waktu misalnya. Jadi waktu 30 hari itu sebetulnya efektif hanya 25 hari.
Hanya 25 hari saya jelaskan. 1 sampai 2 hari pertama adalah untuk persiapan. Kemudian 25 hari untuk pelaksanaan aktualisasi. 1 sampai 2 hari terakhir adalah untuk evaluasi. Bapak Ibu datang ke Balidiklat harus sudah dalam bentuk membawa laporan. Membawa laporan sudah dalam bentuk berjilid. Tidak ada waktu lagi di Balidiklat untuk membuat laporan. Enggak ada waktu lagi. Jadi balik datang ke Balidiklat sudah membuat dokumen laporan. Jadi secara efektif waktu bagi Bapak Ibu melakukan aktualisasi hanya 25 hari. Maka pastikan kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak Ibu publiskan itu tercapai. Nah, kemudian kalau mau bimbingan teknis nih, bimbingan teknis itu ada 3 kegiatan. Jadi setiap kegiatan ada 3 tadi. Ada persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Nanti tahapannya 1 persiapan BIMTEK, 2 pelaksanaan BIMTEK, 3 evaluasi BIMTEK. Jadi misalnya mau memasukkan BIMTEK tuh. Ini Pak. Nah, ini tahapannya 1 persiapan BIMTEK, 2 pelaksanaan BIMTEK, 3 Pendampingan BIMTEK. awal penggunaan. Saya buatkan rumusan yang lebih mudah aja, Bu. Apalagi sudah ada BIMTEK, ada sosialisasi. Oh, iya. Iya, nanti tahapannya 1 perencanaan atau persiapan Ingatan ya, BIMTEK. Pak. Pertama, persiapan BIMTEK. Kata pelatihan dihapus semua. Mungkin. Persiapan BIMTEK. Oke. Begini. Melaksanakan bimbingan teknis aplikasi. Kegiatan yang kedua, tahapan yang kedua. Melaksanakan bimbingan teknis. Kira-kira bisa tercapai enggak ini kata kegiatannya kayaknya kok besar ya BIMTEK. Nanti yang mau mengikuti siapa? Hanya fakultas syariah, Pak. Hanya satu TU saja. Oh, 1 tuh. Kira-kira nih kalau BIMTEK itu kan forum ya, itu butuh Nih. snack, butuh pengeluaran. Itu gimana itu? Oh, jadi begini Pak, sebenarnya aplikasi ini kan yang megang hanya saya dan kepala bagian saya. Tapi Oh kan saya gitu. juga harus intinya tuh kayak mengenalkan gitu loh Pak. Oh Mungkin nanti gitu. hanya kepada pimpinan saja gitu Pak. Oh boleh ya. Yang penting Oke. gini nggak memberatkan jenengan ya. Pembuatan insya Allah tidak Pak. Oke. Dan pastikan tercapai nih karena jenengan sudah niat untuk mengadakan BIMTEK ini. Oke. Mau gini, eh, outputnya apa? Apakah nanti peserta itu bisa atau hanya sekedar tahu? Sebenarnya ini tuh kan kalau ranah dispensasi itu kan sebenarnya tidak diketahui banyak orang ya Pak. Hanya pegawai yang memegang dan atasan. Jadinya di sini mampu menggunakan sistem dengan baik saja pegawai yang dimana itu adalah si bagian kepegawaian ini dan Oh gitu. diketahui oleh atasan ngoten. Oke, baik. Berarti nanti Nggih. di sini hanya bagian pegawai ya. Nggih. Bimbingan teknis pegawai. Oke, nanti outputnya adalah 1 eh, mempersiapkan yang 1 tahapannya 1 mempersiapkan bimbingan teknis. Tahapan 1. Oh iya ini menyusun persiapan fintech ini Pak. Ya, mempersiapkan bimbingan teknis. Jadi Bukan menyusun, Bu. Mempersiapkan. Siapkan bimbingan. ya Oke, nanti ini kalau di anu bisa oke cukup ya. Kemudian hmm, pendampingannya ini apa ini? dalam Pendampingan bawah ini. nah ini pendampingan itu ya itu nanti karena harus diketahui sama atasan Pak Pak karena kan harus ada tanda tangan atasan nanti yang saya inputkan. Jadi ini juga harus ada kayak mendampingi atasan juga gitu loh Pak untuk mengenalkan gitu. Karena Oh, mereka juga harus tahu cara pakainya gimana. oke boleh ya. Nanti Hmm. yakinkan loh kok sudah ada melaksanakan kok masih ada pendampingan. Nanti jawab Apakah ya. boleh kalau hanya 2 saja Pak? Nggak harus 3. Nah, iya maksud saya kalau jenengan mau mempertahankan itu harus bisa menjawab. Berarti gini saja.
Nah, yang ketiga ya Oke. misalnya membuat ini toh evaluasinya toh nanti tingkat keberhasilan BIMTEK bagaimana. Oh, berarti Evaluasi evaluasi fintech. BIMTEK. Gini, gini, Pak. Jadi outputnya satu Yang laporan outputnya. pelaksanaan, laporan evaluasi. Atau Oke. misalnya mau dibuat satu ya sudah laporan bimbingan teknis gitu bisa Bu. Dan, Ya. ya karena ini Mm-mm. saya lihat ini satu kesatuan ya. Oke. Cukup satu aja nanti. Ya, ya. Nanti kalau ditanya penguji lo outputnya kok cuma satu. Iya Pak ini karena satu kesatuan mulai dari persiapan BIMTEK, melaksanakan evaluasi itu satu kesatuan rangkaian. Sehingga saya outputnya satu yaitu laporan bimbingan teknis. Itu ya. Oke. Oke. Eh, dihapus itu Bu. Yang kuning-kuning dihapus sih. Jangan. Ya. Terus itu nomor satunya dihapus, laporan bimbingan teknis. Nanti ada pesertanya siapa, kemudian eh, foto atau dokumentasi ya dalam satu laporan itu. Oke, kegiatan berikutnya. 6, kegiatan ke-6. Ya, yang keenam ada implementasi penuh sistemnya, sistem secara menyeluruh Yakin maksudnya. ini implementasi penuh sudah? Ya, gimana kalau gini Bu? Eh, ini dihalangkan ya. Ini supaya Berarti tidak langsung monitoring dan evaluasi, Pak. gini. Kan sudah ada BIMTEK nih. Sudah Oke. cukup saya kira ya. Nanti kan tentu akan diimplementasikan toh, diimplementasikan. Oke, oke. Nah, kegiatan ke-6 ini dihapus, lalu di nomor 7 ini langsung evaluasi saja. Yang namanya Berarti, monitoring itu dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak yang memberi pekerjaan. Nah, sementara ini kegiatan kan yang melakukan jenengan toh, oke. yang Nyata monitoring nih, Pak. masa jenengan. Ya, evaluasi Langsung. kegiatan ke-6 Monitoring dan evaluasi. evaluasi Kata berkelanjutan. monitoringnya dihapus. Evaluasinya berkaitan dengan Evaluasi. evaluasi sebutkan tadi rancangannya apa? Evaluasi evaluasi penerapan sistem ya, sistem otomatis tadi, dispensasi otomatis. Dah, kita perlu sampai berkelanjutan. Jadi berkelanjutan itu masuk ke rencana tindak lanjut. Oke. Nah, satu, Secara rutin ini maksudnya per bulan, per bulan. Iya, ini jenengan, evaluasi. jadi Per yang jenengan minggu. evaluasi itu pelaksana penggunaannya. Bagaimana ada kendala atau tidak. Oh, oke. Ya tahu Bu, Oke, oke, setelah oke. diterapkan sistem itu, ini sistemnya Y-nya diganti. Setelah sistem itu diterapkan, ada kendala apa tidak, kendalanya apa saja, itu kan evaluasi. Kalau ada kendala, bagaimana solusinya, kan? Hmm, ya. Sekarang tahapannya nih, tahapannya. Hmm. Mengumpulkan umpan balik Ya, feedbacknya. boleh seperti itu. Hmm. Kemudian Kemudian, menyusun laporan evaluasi. Nggak usah periodik ya, Pak. enggak Kalau usah. periodik kesannya bulanan, Pak. Ah, Oke. ya, ya. Jangan malah, uh, merepotan. Ya. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan Hmm. aktualisasi. Oh, berarti ini menyusun laporan evaluasi. Ya, Ya, Pak. outputnya satu, dokumen atau catatan umpan balik. Dua, laporan evaluasi. Nah, kedua ini bukan menyusun laporan ini, tapi melaksanakan evaluasi. Tahapan yang kedua, Bu, tahapan yang kedua. Oh, ini. Nah, melaksanakan laporan, melaksanakan evaluasi, outputnya laporan Oh, evaluasi. melaksanakan evaluasi. Melaksanakan evaluasi. Kemudian tiga, output yang ketiga adalah laporan aktualisasi. Oke, silakan nanti disempurnakan ya. Untuk Oke. outputnya yang belum relevan direlevankan, kemudian pemaknaan agenda dua berakhlak digali lagi, jangan hanya dua.
Oh, J. Kemudian Gimana, Pak? cara perumusannya seperti yang nomor satu tadi. Oh, J, siap. J, Kadang nanti mata kuliah tambah sama gimana? kegiatan persiapan ya. Oh, J, tambah kegiatan persiapan ya, Pak. Ya, tapi ini saya nanti yang untuk kontribusi ini sudah dicatat belum masukan saya tadi? Dalam Yang kegiatan yang kolom 6 ini sudah J, sudah J, sudah. sudah Sudah catat ya. sudah masuk di catatan saya nih, Pak. Oke, baik. Oke, J, terima kasih Bu. J, matur nuwun J, Oke, Bapak. cukup Matur ya. nuwun. Saya stop share, J. Ya, silakan yang lain. Saya boleh, Pak? Ya, silakan Bu. Bu, ini. Ya. Mohon bimbingannya nggih, Pak. Mohon maaf kalau misalkan belum sempurna. Saya izin share screen. Bisa langsung saya mulai dari judul dan matriks. Kenapa dari awal, Pak Subhan? Dari isu Dari isu berarti dari awal, nggih? 5 ya, dari 5 isu. Oh, nggih, nggih. Pastikan di Izin. setiap isu itu ada data yang mendasari, data yang mendasari. Baik, Pak. Untuk analisis isu, ada 5 isu, mulai dari yang pertama, belum optimalnya pelatihan teknis guru secara luring dalam Oke, mengembangkan ya. media pelajaran. Untuk Baik. datanya ini, nggih. Ya, Untuk sudah cukup meyakinkan. Sekarang isu yang kedua. isu yang kedua, belum Oke, optimalnya ketersediaan jaringan internet setiap gedung. oke, Kemudian, meyakinkan ya, sudah ada eh, data dan fakta. Kemudian isu yang ketiga. belum optimalnya kolaborasi antar guru dalam pengembangan Hmm, pembelajaran di MTS Negeri 7 Kebumen. baik, berdasarkan observasi ya. Oke, berikutnya. Nggih. Isu keempat. Kemudian, belum optimalnya pemanfaatan inovasi media digital interaktif dalam proses Oke, pembelajaran informatika. baik. Yang kelima, sudah ada data fakta. Yang kelima, belum optimalnya pencatatan keterlambatan siswa secara digital. Sip. Sekarang masuk ke USG. Baik, untuk analisis APKL USG sudah, saya dapatkan USG. dari APKL, nggih. Kemudian analisis USG-nya, skor isunya saya dapatkan di isu belum optimalnya pemanfaatan inovasi media digital interaktif dalam proses pembelajaran informatika di MTS Negeri 7 Kebumen, Itu Pak. kolomnya terbalik itu. Jumlah dan ranking terbalik ya. Oh, nggih, nggih, saya urutkan nanti. Baik, Jumlahnya, coba sebentar Bu, kemudian sebentar, sebentar. Nih itu kolomnya, jumlahnya Koromawi, rankingnya 12, 14, 13. nggih, Pak, siap. Nanti saya Tinggal urutkan dibalik aja, lagi, nggih, Pak. datanya dibalik. Oh, nggih, nggih, siap, Pak. Kemudian untuk fishbone-nya, saya lupa Pak, ini kepalanya belum saya isi. Oke, core Nanti isunya apa? saya tambahkan core isunya tadi Pak, bahwa yang ini belum optimalnya pemanfaatan inovasi media digital interaktif dalam proses pembelajaran informatika di MTS Negeri 7 Kebumen. Saya ingin memanfaatkan inovasi media digital interaktif karena pemanfaatannya di sini belum optimal. Sekarang gini, Tuh. yang namanya inovasi apa? Eh, Bagaimana Pak? Mohon maaf. Yang nama inovasi itu apa definisi inovasi? Inovasi berarti saya ingin membuat sebuah perubahan. Iya, berarti baru kan? Inovasi Perubahan itu apa apa? pembaharuan? Inovasi itu apa? Inovasi, iya. Ya, Pembaharuan, sih. iya baru, pembaruan. Sesuatu yang baru itu Eh, namanya inovasi. Jadi kan Baik. mau menggunakan apa? Oke. Saya mau menggunakan flipbook, Pak. Ya, itu yang flipbook itu yang membuat siapa? Yang membuat sudah ada vendornya tersendiri. Kalau saya Berarti dari bukan AnyFlip. inovasi. Ya, berarti bukan Eh, inovasi. Baik. Ya, berarti Berarti core isunya nanti saya perbaiki, J. kurangnya pemanfaatan media digital ya kan? Kalau inovasi itu belum Pemanfaatan. ada, Oh iya. kan? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak Subhan. Kemudian untuk kegiatannya saya pindah share screen, J. Saya lebih jelaskan yang di Sebentar. metrik. Yang Oh, tadi oke. dihapus yang tadi. Yang tidak lupa. Yang yang inovasi, Di nggih. ya, yang di atas nanti ya. Nggih. Yang di atas yang Oh, nggih, siap. di atas. Siap, Pak. Diingat-ingat. Hmm, Diingat-ingat nanti kata inovasinya dihapus. Nah, Ya. ini.
Baik. Terus Oke, Pak. Saya jelaskan nanti untuk bentar. tahapannya di Terus metrik di nih, Pak. kolom-kolom yang di atas juga, di tabel yang di atas di APKL kan juga belum dihapus. Oh, oke, oke. Nah, di APKL belum dihapus, lalu di analisis isu yang 5 di atas tadi, data fakta itu juga Oke, belum ini. dihapus. Oke, Oke, sekarang masuk ke kegiatan. baik. Untuk kegiatan saya share yang metrik, ya. Sebentar, mohon izin. Apakah sudah terlihat, Bapak? Oke, ini. Ya. Ini nanti saya akan hapus. Saya ingin mengambil judul rancangan aktualisasi pemanfaatan Flipbook Digital Bookshelf sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran informatika di MTS Negeri 7 Kebumen. Untuk tahapannya ada 5, mulai dari yang pertama, identifikasi kebutuhan pada pembelajaran informatika, lalu berkoordinasi dengan Kepala MTS Negeri 7 Kebumen. Ada tahapan kegiatan yang saya lakukan, mulai dari melakukan diskusi dengan rekan sesama guru informatika, lalu melakukan konsultasi dengan Kepala MTS Negeri 7 Kebumen selaku mentor untuk menentukan rancangan aktualisasi, lalu membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan selama aktualisasi. Ya. Sedangkan untuk Outputnya outputnya, mulai dari A adalah catatan hasil diskusi, kemudian konsultasi saya menghasilkan catatan mentor terkait rancangan aktualisasi serta adanya surat tugas, lalu ada catatan rencana kegiatan untuk ya. aktualisasi. Untuk Jadi akuntabelnya, terkaitan, untuk keterkaitan berakhlaknya nanti disesuaikan ya. Nggak perlu penulis, nggak usah pihak ketiga. Penulis kan pihak ketiga tuh. Sebut oh nama, nggih, ya, sebut saya. saya, oh Saya nggih, akan saya, berkorasi gitu ya. Saya akan berkolaborasi. baik. Berarti saya nggih Pak, saya Langsung saya. berkolaborasi dengan Oke. rekan sesama guru, ngoten nggih. Iya, betul. Baik Nggak Pak. usah namanya kalau jenengan menyebut penulis itu kan berarti pihak ketiga. Langsung sebut saya. Saya Oke, akan, saya siap. akan. Oke. Lalu kontribusinya dengan tersusunnya identifikasi kebutuhan media pembelajaran, saya merujuk ke Ini, kegiatan, ya, maka akan menguatkan visi terwujudnya madrasah ya. berintegritas, kompetitif, inovatif, dan mendukung misi, Oke, sip. mewujudkan SDM berkualitas. Ya, oke. Nanti Kemudian tinggal di ini. untuk, Jadi yang diperbaiki di berakhlak ya. Oke. oke, Kemudian untuk saya nggih berikutnya, Pak. ya, seperti Untuk yang tadi berikutnya, saya contohkan ya, saya baik, akan gitu nih. baik Pak. Tahap kedua, mulai ke tahap perencanaan, Sebentar Bu, penyusunan. bentar. Oke. Eh, coba ke atas. Nah ini supaya jenengan catat tadi saya beri masukan ke Bu Syifaul. Pripun? Dalam menentukan isu, saya akan bersikap transparan dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga isu yang dipilih aktual dan relevan. Hal ini menunjukkan nilai akuntabel. Oh, nggih. Nah, Lalu akuntabelnya di bawah. dibalik ya seperti itu di bawah. Baik, baik, siap, Pak. Ini di Semua, semua nilai? semua Oke. nilai ya, di semua nilai dibuat seperti itu. Berarti hal ini menunjukkan nilai Nah, kolaboratif kalau nah, di sini. nah, Oke, jenengan Pak. nanti bisa diparafrase menggunakan kata yang lain, tidak harus selalu hal ini menunjukkan, hal ini mewujudkan, nggak harus seperti itu. Bisa dengan Oke, baik, Pak. hal ini merupakan wujud dari, silakan diparafrase sendiri ya. Tapi Oke, siap, tekniknya Pak. seperti tadi, tekniknya. Oke. Punya Bu Baik. Sifaul kayaknya tadi belum ada analisis dampak ya. Halo Bu Sifaul, mana? Oh, lagi izin ke belakang. Sepertinya nggih, Pak, ke Oh, toilet izin. mungkin, Pak. Ya betul. Jadi nanti dikasih analisis dampak ya. Baik. Baik, Pak. Saya Kegiatan lanjutkan kedua. nggih untuk kegiatan 2. Ya. Saya mulai ke tahap perencanaan penyusunan desain flipbook digital. Dimulai dari membuat rancangan konsep isi materi pembelajaran informatika, kemudian membuat materi pembelajaran informatika menggunakan aplikasi atau web. Ini Oke. saya gunakan Canva, Pak. Baik, bisa diterima. Sudah saya baca Bu. Kegiatan Oke. ketiga. Oke. Kemudian kegiatan Outputnya sudah ketiga, jelas ya. baik. Ini mulai tahap pengembangan media pembelajaran Flipbook Digital Bookshelf. Ini saya berarti menggunakan website dari AnyFlip ini.
Oke. Saya Membuat kolaborasikan akun dan tanpa login pada website. Apa Nggih. outputnya? Apa hasilnya apa? Membuat akun. akses Akun, login. ya, Akun, tulis saja akun AnyFlip toh. oh nggih. Iya toh. Oh nggih, siap. Nanti Hmm. saya perbaiki, Pak. Oke. Kemudian saya mulai untuk mengunggah materi yang tadi sudah saya buat ke website AnyFlip ini untuk dikonversikan menjadi flipbook. Oke. Lalu Sip. saya urutkan materi pada digital book shelf di website AnyFlip itu, Pak. Ya. Terus Kemudian oke. jika sudah, saya menyalin tautan atau bisa juga QR code atau kode QR untuk melihat bookcase atau perpustakaan materi informatika yang sudah tadi saya lakukan pada proses ini akan menghasilkan ini. Oke. Berikutnya, Bu. Baik, untuk outputnya Silakan. sudah jelas, J, Pak. Sudah, Paling iya. ini, J, akun. Ya, nanti di akun betul. Kemudian tahap 4 ini adalah tahap implementasi Flipbook Digital Bookshelf dalam pembelajaran informatika. Jadi saya yang pertama mulai membagikan tautan ini, Flipbook Digital Bookshelf, kepada siswa pada saat KBM Informatika untuk bisa mengakses baik melalui komputer maupun ponsel. Dilanjutkan dengan memberikan panduan penggunaan kepada siswa. Lalu yang ketiga, kita gunakan Flipbook Digital Bookshelf untuk menyampaikan materi pembelajaran. Oke. Sip. Selanjutnya, Outputnya flipbook sudah nih, Pak. digital, ya, rangkuman panduan flipbook digital, tautan. Oke, siap. Berikutnya. Kemudian untuk tahap kelima, evaluasi pemanfaatan Flipbook Digital Bookshelf dalam pembelajaran informatika. Saya mulai dengan menyebarkan angket respon kepuasan siswa, lalu mendiskusikan hasil survei kepuasan dengan mentor, dan menyusun laporan aktualisasi. Baik, ini sudah untuk tahapannya oke, outputnya oke. Ya, ya, siap dilanjutkan ini Bu ya, tinggal diperbaiki untuk kolom keterkaitan agenda berakhlak. Nilai berakhlak baik, Pak. Oke. Nah, Eh, sip, cukup. Mohon izin saya boleh bertanya, Pak Subhan? Ya, silakan Bu. Baik, terkait dengan judul mata pelajaran informatika ini, saya mengambil subjeknya itu anak-anak kelas 9 untuk materi berpikir komputasional. Apakah Tulis, perlu saya cantumkan di judul atau tidak? ya ditulis. Jadi kelas berapa ditulis? Oke, mata Ya, pelajaran informatika kelas 9. ya, mapel informatika kelas 9 gitu ya. Oke, siap. Ditulis. Siap. Baik, baik, Pak. Ditulis Baik, kelasnya. Pak Subhan. Bagi Bapak Ibu yang lain yang mengambil kelas, tentukan kelasnya ya. Ya, tentukan kelasnya. Kan ini nggak mungkin nih untuk semua satu sekolah, satu madrasah. Waktunya kan nggak cukup. Jadi fokus pada kelas Bapak Ibu. Ya. Bagi Bapak Ibu yang lain yang mirip seperti ini, ada di madrasah kelas tertentu, sebutkan kelasnya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak Untuk Subhan. Bu Syifa, tadi belum ada analisis dampaknya ya kayaknya. Punya jenengan. Nah, punya Bu Syifa belum ada analisis Oh, dampak. iya Pak. Oh, iya Pak. Nanti Ya saya itu, wah itu tambahkan. krusial itu padahal itu. Siap. Ya, nanti dilengkapi ya. Oke, baik. Nah, Sudah saya catat, Pak. Sudah masuk bisa catatan. melihat punya Bu Sartini. Baik, terima kasih Bu Sartini. Ada lagi yang ingin berbagi? Silakan. Terima kasih, Pak. Saya izin stop share. Oke. Kita aplaus untuk 2 peserta ya yang sudah bersedia untuk berbagi. Selanjutnya. Saya bisa ikut berbagi, Pak. Kayaknya banyak kesalahan punya saya, Pak. Coba ditampilkan. Semangat, Pak Is. Dia ngasih semangat tapi kecil, Pak. Bentar Mewakili, Pak. Yang penting pola tadi, Bapak Ibu, pola tadi, pembahasan tadi kan ada polanya tuh. Ketika saya memberi masukan-masukan tuh. Bapak Ibu Oke, ini udah catetin, Pak. Share screen itu berarti share yang ini. Ini nanti, oh iya.
bisa dilihat Pak. Belum mau. Belum. Bentar, Wong masih Pekalongan loading. nggih, ya jenengan yang Pekalongan oh. Kalau ke Malang Pak, tapi 6 tahun di Pekalongan. Lah iya. Ono hone nek mburi ngomuni karo ra. Aja kaya ngono ra. Iya ta? Ini saya mulai dari yang LK13 Pak, terkait tentang penetapan core isu. Di sini saya mengambil 5 isu ya. Oh, Kenapa Pak? Coba aja ono hawane. Oh, nggih. Burine ono Saya burine. usahakan. Aku tadi kiringan Saya peserta. usahakan Pak. Ya mau peserta sekolah di mau ya, sekolah Kebumen apa. Itu ya. Jadi burino ya nih. Terus Ya Pak, saya usahakan. Ini wis ada 5 core isu. Yang pertama yaitu terbatasnya inovasi dalam penyampaian materi pernikahan dalam bimbingan perkawinan Pak. Di sini saya tidak tulis observasi atau apa, tapi semuanya hasil observasi Pak di sini. Data faktanya yaitu media yang digunakan dalam bimbingan itu hanya menggunakan buku Pak. Yang kedua adalah jumlah pembimbing, jumlah sumber daya yang terbatas. Nggak apa-apa ditulis berdasarkan hasil observasi, ditulis itu justifikasi Okay. data ya, proses penggalian data ya. Okay, Pak. Berdasarkan Sebelumnya hasil belum tak tulis soalnya ditemukan bahwa dia Oke, nanti di yang lain sini disesuaikan ya. Oke Pak. Media yang digunakan Langsung menggunakan double gunakan guna itu ini. Berdasarkan observasi media yang digunakan itu menggunakan buku dan jumlah sumber daya pembimbing yang terbatas dengan jumlah pembimbing yang jumlah bimbingan yang banyak Pak. Di sini tipologinya itu jadi banyak. Berlatih memparafrase yang enak ya. Coba. Ya Pak, masih berdasarkan observasi ditemukan bahwa media penyuluhan media pembimbingan apa ini, pembimbingan apa? Bimbingan perkawinan Pak. Nah, berdasarkan observasi ditemukan bahwa media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan masih menggunakan buku. Ya, buku benar ya? Buku cetak ya kan? Iya Pak. Nah, gitu. Media yang digunakan dalam bimbingan perkawinan masih menggunakan buku cetak. Dan dari sisi SDM, sumber daya, jumlah pembimbing masih terbatas. Jumlah pembimbing terbatas dengan jumlah bimbingan yang banyak. Iya Pak, kata-kata lucu Pak. Alhamdulillah. Oke, sekarang rumusan kedua. Yang kedua adalah kurang memahaminya akses informasi alur pendaftaran kehendak nikah Pak. Untuk kurang memahami siapa ini yang kurang memahami? Di sini berarti lebih ke objeknya dari masyarakat kan jarang ada yang menggunakan pendaftaran secara langsung. Lah kurang memahaminya kan dari sisi kami. Kalau saya tanya, sudah tahu masyarakat kurang memahami, apa yang sudah dilakukan oleh KUA? Dari KUA biasanya sosialisasi lewat media sosial Pak. Nah itu yang saya maksud itu berarti kurangnya sosialisasi di media sosial. Ya, berarti belum optimal. Ya belum. Nah, gunakan isu itu, jangan menyalahkan masyarakatnya. Saya sebagai masyarakat bisa menuntut. Anda jangan hanya menyalahkan kami yang kurang pemahaman. Apa yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan pemahaman kami? Itu loh. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Jangan menyalahkan masyarakat. Jangan mengambil yang saya rumusannya itu isu negatifnya jangan masyarakat. Tapi tugas pelaksanaan kita, tugas jabatan kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum optimal. Jangan kondisi
kondisi negatif yang ada di masyarakat itu karena kita kurang optimal dalam melaksanakan tugas jabatan. Karena KUA kurang optimal dalam melaksanakan visi organisasi. Seperti itu, ya. Nggih. Berarti Pak, kemarin yang saya pikirkan seperti itu, tapi buat kata-katanya bingung Pak. Jadi kemarin kan saya pandu toh, jangan-jangan ada yang kurang optimal nih saya nih. Berarti kurang optimalnya pemanfaatan media sebagai media sosial, atau kurang optimalnya pemanfaatan media media massa atau media sosial sebagai media pengumuman pendaftaran kehendak nikah. Suara rampung-rampung. Optimal, sudah ada media optimal gitu. Kurang optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi pengumuman kehendak nikah. Sarana penyampaian informasi atau apa ya, sebutkan di situ. Oke, nanti dirumuskan lagi nanti. Informasi pengumuman kehendak nikah. Oke. Kemudian yang ketiga. Ya, ketiga. Yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan sistem informasi berbasis digital, Pak. Kemarin saya sampaikan nggak usah, ini yang namanya SDM jangan diambil isu ini. Jangan nggak ambil isu ini kan? Enggak, Pak. Yang saya ambil yang nomor 1, Pak. Yang namanya SDM ini kewenangan pusat loh ya. Kekurangan SDM itu bukan kewenangan peserta, ini kewenangan pusat. Kewenangan Kementerian Agama pusat. Dan harus ada tripartit ya. Dibahas oleh Kementerian Agama, kemudian Kemenpan RB, dan Kementerian Keuangan. Nanti hasilnya apa? Hasilnya formasi CPNS. Didahului dengan kegiatan Anjap ABK. Jadi SDM itu, untuk menambah SDM harus ada kegiatan namanya Anjap ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. KUA ini itu butuh jabatan apa? Anjap butuh jabatan apa? Kalau sudah ketemu jabatannya, butuh berapa orang? Namanya analisis beban kerja. Ya. Baik, untung nggak diambil, jadi jangan ngambil isu ini. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya fungsi dan layan KUA yang tidak terpublisir, Pak. Ya mestinya sudah jadi terpublikasi. Layanan yang terpublikasi, kalau tidak terpublisir, orang nggak akan daftar ke KUA itu toh. Cuma belum optimal. Ya. Belum optimal, Pak. Soalnya pelayanan di KUA kan ada perwakapan, ada tentang sistem masjid dan lain-lain, tapi yang diketahui masyarakat hanya tetap pernikahan, Pak. Ya, misalnya lah kemarin saya tanya Pak Kepala, kata nih belum optimalnya pemanfaatan media digital sebagai sarana informasi layanan KUA. Ambil medsos atau apa di situ. Kok banyak toh jenengan sini? Saya ngoreksi kok banyak ini tuh. Gimana ini? Pak. Lah kok maksudnya kok gila terus piye? Kemarin waktu pembelajaran soalnya gimana? Fokus yang saya pikirkan dengan yang saya tulis. Fokus, Pak. Sebagai sarana informasi layanan KUA. Informasi layanan KUA. Ini sudah yang kedua loh ini. Satu pertemuan lagi loh. Terus lanjut yang kelima, Pak. Apa? Oke, yang kelima itu. Wah, itu aplikasi NISIMKA itu juga urusan pusat itu. Wah, kemudian aku banyak yang pusat ya. Kemarin kan Pak tentang dari ini nggak bisa ini. Ya, ini jangan ngambil dari 5 itu, ambil isu yang nomor berapa? Yang nomor 1, Pak. Oke.
Ke Baik, bawah. ini urusan pusat yang nggak usah saya sentuh. Oke, sekarang ke ini ke OSQ. OSG langsung. Di OSG ada 3 isu yang saya ambil. Yang pertama yaitu terbatasnya inovasi dalam penyampaian materi bimbingan pernikahan materi pernikahan dalam bimbingan perkawinan, Pak. Yang kedua yang saya ambil Sebentar, adalah sebentar. keterbatasan. Ya, sebentar nih. Oke. Kok terbatasnya inovasi, maksudnya gimana? Lebih tadi Pak, karena dalam penyampaiannya hanya penyampaian satu arah model ceramah, jadi di situ yang maksud saya terbatas Pak. Jadi Berarti kan hanya media seperti kan, itu metode ceramah. Jangan mau metodenya metode. Pak. Oke. Ya, berarti belum optimalnya metode. Sampai dari atas berarti nanti. Oke Pak, nanti tak disesuaikan Pak. Belum Metode optimalnya metode bimbingan perkawinan. Jangan mau menggunakan metode apa? Berarti yang Pak. Belum Jenengan optimalnya menggunakan metode penyampaian. ya. Jenengan mau menggunakan metode apa? Yang di sini lawan menggunakan metode tadi fitur ceramah dalam satu arah Pak. Ya. Yang saya nanti saya lakukan berarti menggunakan yang audio visual Pak. Jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah tapi mungkin menggunakan bantuan baik itu proyektor ataupun nanti bisa membuat video singkat hanya untuk pengetahuan Pak. Ya. Nanti disebutkan ya, masih ceramah. Oke. Di dalam bimbingan perkawinan kan apa gimana? Berarti materinya Pak, materi dalam bimbingan perkawinan. Nah ya, kan berarti satu keseluruhan di dalam bimbingan perkawinan itu kan? Iya Pak. Nah ya, metode bimbingan perkawinannya kan? Betul. Nah, nggak perlu kalau dikunci di materi pernikahan itu ya lucu. Jadi kayak gini, metode pembelajaran, metode bimbingan perkawinan, metode kalau di pondok metode ngaji, itu langsung ke kegiatannya bimbingan perkawinan, ya kan maksudnya? Oke. Nah, iya Pak. kata-kata penyampaian materi dihapus. Metode bimbingan perkawinan. Metode bimbingan. Belum optimalnya penggunaan metode bimbingan perkawinan. Objeknya ditulis enggak, Pak? Gini, belum optimalnya penggunaan metode dalam. Oke, sekarang saya mau tanya. Prima, Pak. Oke. Dengan punya gagasan apa? Nanti yang di atas dalam hal ini berarti tadi yang di atas. Dengan punya gagasan menggunakan apa? Tadi yang digunakan hanya sistem satu arah. Nah, nanti ada yang pertama tadi yang terkait video audio visual Pak. Terus selanjutnya nanti juga ada video penggunaan metode yang role play Pak. Berarti seperti diskusi, tapi di situ dua arah. Dengan orang L. Berarti salah satu Pak yang audio visual Pak. Metode menggunakan metode ini. Oh gini Mas, jenengan kan mau menggunakan ini ya multimedia ya. Oke Pak. Ini nanti rumusnya gini. Belum optimalnya pemanfaatan multimedia dalam bimbingan perkawinan. Diganti tulisannya apa core isunya tadi. Belum optimalnya pemanfaatan multimedia dalam bimbingan perkawinan. Ngoten ya Pak. Iya. Wah, kok banyak ya revisi jenengan ini ya. Udah sekarang kegiatannya apa? Kegiatan ini bentar Pak.
ke yang fishbone atau yang ke Langsung LK15 Pak? kegiatannya saja ya. Nanti fishbone-nya disesuaikan dengan itu tadi core issue yang diambil. Oke. Catatan satu jenengan ditulis Di ya, jangan sini lupa ya. Satu, ditulis satu. Sesuaikan core oke. issue di APKL. Dua, sesuaikan core issue di fishbone. Sesuaikan core issue di identifikasi isu. Di identifikasi disesuaikan tadi, belum optimalnya pemanfaatan multimedia dalam bimbingan perkawinan. Itu di apa namanya, di identifikasi isu, diganti itu core isunya. Kemudian di APKL juga diganti ya. Terus di fishbone pakai Oke, Pak. itu. Nah, sekarang kegiatannya. Oke, Pak. Kegiatannya Punji. Kegiatannya Punji. Oh lah, Nah, oke. terus ini juga ini apa ini? Oke, kegiatannya mana? Ini Pak, pun ketinggalan apa dereng? Udah kelihatan atau belum? Itu deskripsi isu. Yang saya lihat deskripsi isu. Kegiatan, metrik kegiatan itu yang kayak tadi. Kegiatan, tahapan, output. Oke, bentar Pak. Tak stop. Ini ya, saya yang LK15 kan udah masuk belum nih? Coba Bentar, nanti, Pak. nah, aduh, ini waktu mau habis ini Mas. Saya stop share dulu Pak. Nah, ini. Jenengan nanti lanjut ini aja ya, lanjut lewat WA ya. Ini banyak nih jenengan tuh. Oh, oke Pak. Dikirim kegiatannya ke WA saya. Oke. Ini berarti bon kalau stop share nggih Pak. Nah, kok ini yang kolom isu dihapus. Jenengan pakai kolom yang saya berikan apa enggak kemarin? Menggunakan itu Pak yang di BLC kan ada nomor kegiatan tahapan Ya output itu yang benar, isi nomor memang ada. nah, itu kolom isu kok masih ada di situ. Oke, Pak. Halo? Halo Pak. Oke, kemarin saya tambahin sendiri Pak. Ngoten nggih. Di sini ada beberapa kegiatan yang saya lakukan tapi ini tidak urut dengan yang tadi itu Pak, yang perencanaan, pelaksanaan sama evaluasi. Berarti sifatnya kegiatannya masih rancu, belum diurutin Pak. Ibu-ibu masuk ora neng gue ibu-ibu. Ibu-ibu buatan pengen biasanya durut. Oh mau apa bos? Sebentar Pak Is. Iki kok Bapak kelempar. Bapak keluar Bapak ya. Bapak keluar. Kegel sama Pak. Gara-gara nyong. Aduh, gara-gara nyong. Bapaknya Mas. Nyong panik. Semangat Is, mewakili Is. Is kok njaluk nomor WA nih Bapak ya, dicatat. Semangat Mas Faiz. Is, Oke. semangat Faiz. Minta nomor WA. Apa ki? Minta nomor WA ben bisa bimbingan kabeh ngono kan ora uman bimbingan iki. Semangat, Enggak, kita semangat. banding extend deh. 12 sampai 15. Semangat Is, semangat. Coba ini pelatihan berkala. Waduh kok abot-abot banget kegiatanmu tuh Mas. Ini tadi kan diubah berarti diganti bimbingan teknis nggih Pak, yang pelatihan-pelatihan. Nah, jenengan kan punya gagasan mau membuat apa ini? Gagasannya apa? Membuat video. Kalau Fokus yang pada membuat videonya, ya. Satu, sebelum membuat video, sama konsultasi dulu. Satu, konsultasi kepada kegiatan satu, konsultasi kepada pimpinan, ke atasan, rencana pembuatan video. Kemudian yang kedua, membuat video itu pakai tim enggak? Kalau membuat pakai tim, koordinasi dengan
mengusulkan pembuatan tim. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, perlu materi apa tidak? Berarti mengidentifikasi materi Perlu, Pak. bimbingan. Ya, kegiatan kedua mengidentifikasi materi bimbingan. Kemudian kegiatan ketiga membuat video. Buat video, jenengan membuat videonya mau apa? Mau rekaman atau mau apa? Kalau rekaman berarti jenengan membuat skrip dulu tahapannya. Membuat skrip, membuat storyline atau skrip ya. Atau skenario, kemudian baru pengambilan video atau typing. Kemudian tahapan ketiga mengedit. Ya. Tahapan keempat memproduksi. Kemudian yang kegiatan keempat sosialisasi video. Sosialisasi video bimbingan pernikahan. Satu, persiapan sosialisasi. Kedua, pelaksanaan sosialisasi. Ketiga, kegiatan kelima. Nanti saya ya, dilanjut ya. Selewat WA ya. Kegiatan kelima, evaluasi penggunaan video. Kalau misalnya video itu mau diupload di media sosial, berarti ada tahapan unggah video ke media sosial. Ini kegiatan emosional pelatihan abot banget ini. Dengan katanya tadi mau membuat audio visual toh? Pak, berarti Nah, lebih ke gini, Pak. Sebenarnya yang saya kepikiran itu karena tadi tidak hanya metode ceramah, tapi lebih ke menggunakan yang kayak PPT. Terus nanti bentuknya itu diskusi kayak gitu, Pak. Yang saya pikirkan awal. Tapi misalkan menurut Bapak lebih baik nggak pakai apa-apa. video, ya nanti tahu saya. Ya nggak apa-apa, ditambah itu, tambah satu lagi penggunaan diskusi atau interaktif itu nggak apa-apa, silakan ditambah di kegiatan, ditambah kegiatan. Gimana? Apa ke bawah ini kegiatannya? Pembaruan kurikulum, membangun sistem feedback. Wah, ngal-ngal banget ini kegiatan. Pembaruan kurikulum bimbingan. Sing membarui ya orang jenengan. Oh, ini kan punya dari pusat yang gitu. Bukan pembaruan kurikulum dari segi materi, Pak, tapi dari segi yang biasa disampaikan kan tadi hanya tidak sesuai dengan itu sih, Pak, tapi dibuatkan kurikulum yang memang sesuai dengan buku dari anjuran Bimasnya, dan di situ itu berarti dibuat lebih ringkas. Soalnya kalau bimbingan dari segi drama kan biasanya sesuai dengan apa yang kita ketahui dan sistemnya itu kadang ngoten. Ya, coba nanti ini ya dirumuskan lagi yang ringan-ringan aja kegiatan 30 hari itu. Oke, Pak. Coba nanti dirumuskan lagi, lalu hasilnya dikirim ke saya lewat WA ya. Oke, Pak. Kayak tadi punya Bu Siva, Bu Sartini kan mudah-mudah itu. Oke. Dengan punya kawan di KUA enggak? Di KUA ada. Maksudnya yang sama-sama ikut pelatihan? Yang sama-sama ikut pelatihan ada, Pak. Nah, itu ya, okay. sudah seminar apa belum? Belum. Kalau temannya seminar juga ada, Pak. Nah, disesuaikan coba dilihat yang sudah seminar aja, itu. Pak. Misalnya yang sudah seminar mudah-mudah enggak bikin mumet jenengan nanti. Oke, Pak. Kalau menyesuaikan di kemauan berarti nggak, Pak? Ya, nanti tadi masukan saya di saya mengikuti alur pikir jenengan loh. Tadi katanya mau pakai audio visual, berarti memanfaatkan multimedia. Ya? Nah, saya mengikuti alur pikir jenengan. Oke, Pak. Oke, nanti coba dibuat. Nomor teleponnya ada atau punya saya toh? Yang ada, Pak. Belum punya, Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain nanti rancangan dibuat ya. Nah, saya share ya contoh rancangan aktualisasi, silakan diunduh. Karena saya agak buru-buru udah ditunggu kelas sebelah ini. Silakan diunduh ini ya, dijadikan contoh. Buat seperti ini Bapak Ibu.
Di samping itu silakan Bapak Ibu buat juga bahan tayangnya. Ya, bahan tayangnya itu satu. Karena besok kemungkinan untuk seminar itu tidak lama presentasi, kurang lebih 5 menit. Satu cover berisi judul rancangan aktualisasi identitas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, secara ringkas saja latar belakang. Kemudian yang ketiga, core isu ya, isu-isu. Ambil yang 3 saja yang dari USG. Kemudian core isu, lalu kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Itu berarti Pak, mohon maaf terlalu cepat Pak Subhan. cepat ya. Saya ulangi. Oke. Ya, slide pertama ya. Slide pertama itu cover. Judul rancangan aktualisasi identitas Bapak Ibu. Kemudian slide kedua latar belakang. Secara ringkas saja. Kemudian slide ketiga. Slide ketiga itu nanti ambil isu-isu yang ada di USG saja. 3 isu. Sampai di sini kecepatan apa tidak, Bu? Oke, lanjut Pak. Mumet ya? Maaf ya, Pak. Enggak apa-apa. Nanti kita masih ketemu satu lagi, toh? Masih ketemu satu lagi. Kemudian yang keempat itu ke ini. Yang keempat ke core isu dan kegiatan. Slide keempat core isu dan kegiatan. Kemudian slide kelima jadwal. Slide kelima jadwal. Slide keenam kendala dan solusi. Pak Subhan, mohon maaf, itu slide-slide itu tuh maksudnya apa, Pak? Tadi Untuk agak bahan lost tayang. koneksi saya. Untuk bahan tayang, paparan nanti untuk seminar rancangan aktualisasi. Oh, presentasinya. Ya. Oh, PPT-nya. Oh, nggih, Ya. nggih. Ya. Oh, nggih. Jadi di samping Bapak Ibu menyelesaikan rancangan ini sudah dalam bentuk bab 1, bab 2, bab 3, juga Bapak Ibu membuat bahan tayangnya. Nah, contoh rancangan aktualisasi yang saya share di chatting ini silakan diunduh. Ada lagi yang belum tuntas? Maaf Pak, izin bertanya. Iya. Laporan dan bahan tayangnya ini apakah menjadi tugas asinkronus di hari ini? Iya dong, jenengan selesaikan membuat rancangan aktualisasi. Ya. Bapak, mohon maaf. Kalau di PDK itu hari ini bab 1 sama bab 2, Pak. Apakah harus semua sekarang apa pripun? Maksudnya gimana? Kalau di websitenya PDK BLC, di hari BLC, Pak. Oh ya PDK PLC di hari 16 itu kita buat bab 1 kali bab 2-nya dulu, Pak. Atau Pak Subhan menghendaki semuanya? Saya menghendaki semuanya. Bapak, belum. Ya gini, caranya begini, itu kan nggak dibatasi waktu. Gini. Nggak usah Yang resah, ada, Pak. Maksimal hari ini, Pak. Nah, itu nanti saya bilang ke panitia supaya dibuka, nggak dikunci ya. Oh begitu. Ya. Karena gini, itu untuk memastikan gini, Bapak Ibu, yang ada di PLC untuk memastikan Bapak Ibu mengerjakan, tidak abai. Bapak Ibu peserta tidak mengabaikan tugas. Mengapa dibuat seperti itu? Jadi setiap tahap Bapak Ibu lalui tidak mengabaikan. Tujuannya itu. Nah, kalaupun kami misalnya saya minta dibuat sampai nanti sinkronus yang ketiga. Sinkronus ketiga hari apa? Jumat, Bapak. Hari Jumat kan? Pak. Hari Jumat nanti berarti Bapak Ibu harus sudah jadi rancangan aktualisasinya. Oh, berarti hari Jumat. Oh, baik. Alhamdulillah. Dikirain hari ini, Pak. Enggak mungkin lah ya. Enggak mungkin ya dengan Kita juga pusing, Pak. Tiba-tiba bab 1, bab 2 loh. Belum ada apa-apa. Ini udah bab 1, bab 2. Kelasnya aja sore gitu loh, Pak. Iya. Pak Subhan. Sebentar, saya selesaikan dulu. Oh, oke.
hari Jumat sudah selesai membuat rancangan aktualisasi. Kemudian nanti kita simulasikan Bapak Ibu presentasi. Ya. Kita lihat nih rancangan aktualisasi, barangkali ada yang kurang. Nanti kita review bersama-sama ya. Jadi di hari Jumat itu nanti ada sesi pertama, sesi review rancangan aktualisasi yang sudah Bapak Ibu buat. Kita lihat apakah ada yang kurang, harus disempurnakan dan sebagainya. Kemudian yang sesi yang kedua, Bapak Ibu simulasi seminar. Kemudian sesi berikutnya adalah memastikan mentor Bapak Ibu siap hadir. Beberapa kali seminar itu mentor itu nggak siap hadir. Tadi itu ada satu peserta mentor itu ditunggu dari pagi sampai siang, sampai peserta itu mundur Pak. Itu enggak ada, ya kita tinggal. Jadi pastikan mentor Bapak Ibu betul-betul mendukung rancangan aktualisasi. Kalau mentor berhalangan, minta agar mendelegasikan kepada pegawai yang lain menjadi pendukung di seminar rancangan. Jangan membiarkan Bapak Ibu tampil sendiri. Saya sedih ketika Bapak Ibu paparan rancangan sendirian hadir, itu saya sedih. Tadi juga ada yang satu sendirian dia, mentornya nggak bisa. Sementara nggak mendelegasikan kepada pegawai yang lain. Itu kan ironis. Saya harap kita terjadi di kelas ini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu nanti untuk pertemuan hari Jumat. Bapak Ibu tidak usah resah, hari ini tidak mengumpulkan ya. Alhamdulillah. Pak Subhan? Pertanyaan, berarti misal apa yang di PLC beda dengan yang kita buat, akhirnya tidak apa-apa. Nanti yang di PLC misalnya yang di upload yang sudah jadi tidak apa-apa. Pak, berarti misalkan yang saya awal ambil itu kan yang tentang bimbingan. Tapi misalkan nanti endingnya ternyata beda yang saya ambil, tetap masalah atau enggak masalah, Pak? Yang penting ada persetujuan dari mentor. Itu kunci, ya. Selalu libatkan mentor. Kami hanya mengarahkan mana yang sesuai dengan kurikulum, mana yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Latsar ini. Kami bimbing Bapak Ibu supaya selaras dengan apa yang diinginkan di kurikulum Latsar. Yang penting terkait isu selalu konsultasi dengan mentor. Ada lagi yang diresahkan, silakan ditanyakan. Ada Pak, ada Pak. Silakan. Mas Sahrul mau tanya dulu boleh? Bu Sartini dulu. Satu lagi. Oh ya. Nggih Pak, mohon maaf. Tadi Bapak sampun share terkait dengan contoh RA. Mungkin saged dibantu nggih Pak terkait dengan apa-apa saja yang menjadi keyword atau key point dalam kita memaparkan dari masing-masing sub yang ada di bab itu. Misalnya tujuan. Tujuan itu berarti harus mencakup ini atau apa. Kemudian manfaatnya disarankan apa. Mungkin kami butuh itu Pak. Ya baik, itu tadi sudah saya sampaikan. Satu, latar belakang itu nanti poin-poinnya saja termasuk manfaat tujuan. Slide yang kedua ya. Kalau yang pertama kan cover dan identitas nama Bapak Ibu. Kemudian untuk slide berikutnya, slide ketiga berarti isu. Ambil yang USG. Kemudian slide keempat adalah core isu dan judul rancangan aktualisasi gagasan. Slide keempat itu core isu dan gagasannya. Kemudian slide kelima itu matriks kegiatannya. Slide kelima matriks kegiatannya. Matriks. Bapak Ibu bisa copy ya kegiatan dan tahapannya. Atau copy matriksnya. Kalau matrik kan panjang tuh. Bisa ngambil poin-poin kegiatannya saja. Kemudian slide ke-6 itu nanti jadwal. Slide ke-7 adalah kendala dan solusi. Slide ke-8 penutup, ucapan terima kasih. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ya nanti kita lihat Bapak Ibu di hari Jumat ya. Bapak Ibu hari ini masih masih harus
menyelesaikan rancangan aktualisasi sampai hari Jumat ya. Itu cukup ya. Pak, Buatan boleh diupload nggih, minta Pak? kontaknya nggak, Gimana? Pak? Buatan diupload nggih, Pak, sekali lagi. Enggak usah ya. Mau diupload ya judulnya ya Rap. Pak, boleh nyuwun Ya kontaknya nanti mboten, hari Pak? Jumat ya. Kita ketemu lagi hari Jumat. Sudah selesai loh ya. Hari Jumat sudah Nggih. selesai dalam bentuk rancangan ya. Boleh nyuwun kontaknya Duanya, Bapak Pak. mboten, Pak? Gimana? Boleh nyuwun Nuwun kontaknya kontak Bapak mboten? Bapak. Oh boleh. Belum ada ya. Di grup Belum. banyak. Angkatan 44 sudah ada sih. Nah, banyak orang, Pak. Jadi kita juga bingung. Oke, coba ditulis 081 81 931 931 936 936 087. 087. Oke. Bapak, berarti yang harus selesai di hari Jumat buat laporan plus bahan tayangnya. Bukan laporan, bukan rancangan. Oh, rancangan. Oh iya, maaf typo, Pak. Laporan itu besok masih 2 Siap. bulan, 1 bulan setengah lagi. Rancangan aktualisasi ya. Dan Sama bahan tayang. tayangnya ya, Pak. Ya. Insya Allah cukup, sudah ada contohnya tuh, tinggal copy. Semangat, Ya. semangat. Ya, Baik. semangat ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf ya. Mohon maaf kalau agak kenceng saya supaya ini Mas Sahrul ini kok, waduh, yang lain beres, Mas Sahrul kok agak rodo bedo dewi. Aku kan ya deg-degan tuh Mas. Nggih, Pak, aku bedudukan, Pak. Melu-melu. Ya wes. Ya, makasih nggih Bapak Ibu. Mohon maaf, saya izin. Marilah kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sofwan. Matur suwun Pak Subhan. Monggo bisa Pak Subhan bisa pindah ke TKP berikutnya nggih. Di angkatan 56 nggih. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan panjang lebar banyak oleh Pak Subhan, mudah-mudahan bisa dipahami semua nggih. Insya Dan Allah, Oke, Pak. mudah-mudahan besok Jumat ketika bimbingan terakhir paling tidak sudah RA-nya sudah 90% nggih. Ya, Amin. 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 Nggih. info. Nggih, mungkin itu saja untuk bimbingan hari ini. Monggo kalau masih ada mau diskusikan di room ini kami persilakan, belum kami Iya, tutup Pak. karena masih Pinjam sebentar ya, Pak. enggak apa-apa. Iya, Yang penting Pak. enggak sampai jam 12 nggih. Ya, paling besok pagi, Pak, subuh-subuh. Ya. Baiklah, saya pindah ke breakout